Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Atau itu hanya mitos sejarah yang selama ini dipercaya? Di video ini kita akan membahas dari mana asal-usul angka 350 itu, bagaimana kenyataannya, dan mengapa penting untuk memahami sejarah kolonialisme Belanda secara lebih jernih. Selama ini kita sering mendengar kalimat Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kalimat ini begitu kuat melekat di buku pelajaran, pidato, hingga percakapan sehari-hari. Tapi tahukah kalian, pertanyaan ini ternyata tidak sepenuhnya akurat. Sumber utamanya berasal dari pidato Bung Karno pada tahun 1945. Beliau menyebut angka 350 tahun lebih simbol betapa lamanya bangsa ini ditindas oleh penjajah. Jadi sebenarnya itu lebih bersifat retoris, bukan hitungan matematis sejarah. Kalau kita telusuri, Belanda baru benar-benar punya kendali politik langsung atas wilayah Nusantara setelah berdirinya pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Sebelumnya yang lebih dominan justru adalah VOC, yaitu sebuah perusahaan dagang Belanda yang beroperasi dari 1602 hingga 1799. VOC sendiri bukanlah negara, melainkan kongsi dagang swasta yang punya hak istimewa, seperti mencetak uang, membuat perjanjian, bahkan mengerahkan pasukan. Nah, pertanyaannya, kalau VOC itu bukan Belanda, apakah bisa disebut penjajahan? Dan kalau Belanda baru benar-benar menguasai seluruh Indonesia jauh setelah abad ke-19, berarti angka 350 hanya simbolis, bukan fakta. Dan ternyata penjajahan Belanda tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak tersentuh. Banyak yang salah tangkap dengan VOC. VOC didirikan tahun 1602 oleh para pedagang Belanda untuk menguasai jalur rempah-rempah di Asia. Yang membuat VOC istimewa adalah hak istimewa dari pemerintah Belanda, yaitu mereka boleh membentuk tentara, mendirikan benteng, bahkan memaksa kerajaan lokal menandatangani perjanjian monopoli. Bisa dibayangkan sebuah perusahaan dagang bisa berperang dan menundukkan kerajaan. Namun VOC tidak serta-merta menguasai seluruh Nusantara. Wilayah kekuasaan mereka terbatas, terutama di Maluku, Batavia atau Jakarta, dan beberapa pelabuhan strategis. Pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera bagian dalam masih dikuasai kerajaan lokal. Jadi kalau kita bilang Indonesia dijajah VOC sejak 1602, itu juga kurang tepat. VOC lebih mirip penguasa regional dengan fokus pada perdagangan rempah. Banyak daerah di luar jalur perdagangan hampir tidak tersentuh. Bahkan kerajaan-kerajaan besar seperti Aceh dan Bali tetap berdiri dengan kekuatan penuh. Nah, disinilah sering muncul pertanyaan, apakah monopoli perdagangan bisa disebut penjajahan, atau justru VOC hanya sekedar pemeras besar yang mengambil untung? Tapi satu hal jelas, VOC menjadi pintu masuk kolonialisme Eropa yang akhirnya merambat ke seluruh kepulauan. Keruntuhan VOC pada tahun 1799 membuka jalan bagi Belanda untuk mengambil alih langsung. Dari sinilah mulai fase yang lebih nyata dari penjajahan Belanda. Setelah VOC bangkrut, asetnya diambil alih pemerintah Belanda. Dari sinilah lahir Hindia Belanda. Inilah titik awal benar-benar menjalankan sistem kolonial di Nusantara. Gubernur Jenderal Diddels dan Raffles dari Inggris memainkan peran penting dalam membentuk struktur kolonial modern. Belanda baru menguasai lagi setelah 1816. Namun pada awal abad ke-19, kendali Belanda masih jauh dari menyeluruh. Perlawanan rakyat sangat kuat. Perang Diponegoro, Perang Padri di Sumatera Barat, hingga perlawanan Aceh
menunjukkan bahwa Belanda masih setengah jalan dalam menaklukkan seluruh kepulauan. Baru setelah akhir abad ke-19, Belanda bisa mengklaim sebagian besar wilayah Indonesia. Yang menarik, sistem tanam paksa pada tahun 1830-70 menjadi simbol nyata penjajahan. Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila untuk keuntungan Belanda. Inilah periode yang membuat penderitaan bangsa kita sangat terasa. Jadi, kalau mau menghitung penjajahan Belanda yang nyata sistematis, angka 1830 lebih masuk akal ketimbang 1602. Coba bayangkan kalau dihitung dari 1830 sampai 1942, saat Jepang masuk, penjajahan Belanda berlangsung hanya sekitar 112 tahun. Jauh dari klaim 350 tahun, bukan? Sekarang mari kita bahas fakta menarik, yaitu tidak semua wilayah di Indonesia benar-benar pernah dijajah Belanda. Beberapa daerah tetap independen dalam waktu yang lama. Aceh misalnya, baru benar-benar ditaklukkan setelah Perang Panjang yang berlangsung dari 1873 sampai awal ke abad ke-20. Itu pun dengan korban besar dan perlawanan gigih rakyat Aceh. Bali juga contoh menarik. Pulau ini tetap mempertahankan kedaulatannya hingga pertengahan abad ke-19. Bahkan beberapa kerajaan Bali masih berdaulat sampai Belanda melancarkan serangan besar pada awal 1900-an. Hal serupa terjadi juga di Papua, yang baru diadministrasikan penuh oleh Belanda di awal abad ke-20. Artinya, ketika Belanda dikatakan menjajah 350 tahun, itu tidak berlaku rata untuk semua wilayah. Sebagian daerah memang sudah tunduk sejak awal, tapi sebagian lain baru ditaklukkan menjelang akhir kolonialisme. Fakta ini menunjukkan betapa kompleksnya sejarah Indonesia, bukan satu cerita tunggal, melainkan mozaik dari pengalaman penjajahan yang berbeda-beda. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin angka tunggal 350 tahun bisa menggambarkan pengalaman yang begitu beragam? Nah, saat Bung Karno menyebut 350 tahun, sebenarnya itu strategi retoris. Beliau ingin membangkitkan semangat bangsa dengan menunjukkan betapa lamanya penjajahan. Tujuannya bukan memberikan angka presisi, melainkan menegaskan penderitaan panjang rakyat. Dan memang berhasil, angka 350 tahun melekat di ingatan kolektif bangsa ini. Namun, sebagai generasi sekarang, kita punya tanggung jawab untuk melihat sejarah lebih jernih. Dari 1602 hingga 1942, Belanda dan VOC memang hadir di Nusantara. Tapi penjajahan nyata yang sistematis baru terjadi sekitar 1 abad lebih. Bahkan pengalaman tiap daerah berbeda-beda, ada yang lama dijajah dan ada yang hampir tidak tersentuh. Jadi apakah salah kalau dibilang 350 tahun? Jawabannya tidak sepenuhnya. Angka itu sahih sebagai simbol penderitaan panjang, tapi keliru kalau dipahami sebagai fakta kronologis. Yang paling penting, dari kisah ini kita belajar bahwa sejarah sering dipenuhi narasi simbolis, dan tugas kita adalah mengupasnya agar tidak terjebak pada mitos. Oke, mungkin segitu saja dulu. Sejarah bukan sekedar angka, melainkan cermin dari perjuangan bangsa. Angka 350 tahun hanyalah simbol, tapi semangat melawan penindasan adalah fakta. Mari kita bersama belajar memahami sejarah dengan lebih kritis. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat, silakan berikan pendapatmu dan koreksimu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Titik Pembahasan dan terima kasih.